Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun. Oh, ternyata dunia ini bagi orang yang sudah masuk alam akhirat. Bagi orang yang masuk dalam alam akhirat, baik itu orang beriman atau orang kafir, itu mengatakan seperti itu. Oh, dunia itu adalah tempat bermain. Main itu nggak serius. Lahun, tempat menjadikan orang lupa. Sama orang yang beriman di dunia akan mengatakan seperti itu. Wa mal hayatud dunya, Allah berfirman untuk kita meyakini dan bisa kita ucapkan untuk diri kita sendiri. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun. La'ib itu mainan. Anda tahu mainan anak-anak? Mainan itu tidak serius. Misalnya ibu punya anak kecil diberi mainan boneka. Maksudnya apa? Bukan dia pengen punya anak boneka, enggak. Mainan ditinggal nanti setelah itu. Nanti anakmu boneka anak kayak ini, enggak ada. Itu ajar. Maka diperkenankan anak perempuan untuk punya boneka, untuk berlatih bagaimana nanti di masa depannya bisa punya kasih sayang kepada anak, menggendong dan sebagainya. Namanya mainan. Kalau mainan itu gimana? Hanya untuk berlatih, setelah itu ditinggal. Tapi yang lebih bahaya lagi, anak jadikan mainan, itu bahaya nanti. Ketukar, dunia ini mainan. Makanya akan kita tinggal. Maka mainan ini untuk bagaimana kita sampai kepada tujuan nanti. Untuk bermain. Mainan. Artinya apa? Dunia itu nyata adanya. Bukan dunia itu adalah palsu. Dunia nyata adanya. Akan tapi dunia ini adalah sangat seperti mainan. Kalau kita punya mainan. Anda yang ngerti ingin meraih kesuksesan, Anda mungkin bermain di sebuah taman. Apakah selamanya Anda di sana? Tidak. Ada main sepedaan terus hidupmu? Ya enggak dong. Mainan. Harus paham makna mainan di sini. Tapi di balik itu harus ada tujuan dong. Maka yang menjadikan dunia adalah tujuan, dia adalah bermain selamanya. Tapi yang sadar bahasanya adalah mainan, harus aku tinggalkan. Itu maknanya. Lahwun membuat lupa, mainan membuat lupa. Maka hendaknya urusan kita dengan dunia dengan penuh kesadaran kalau ini adalah mainan dan bikin lupa. Bukan berarti tidak boleh kita mainan di sini. Akan tapi kita harus tahu bahwasanya dunia ini adalah mainan yang bikin lupa. Maka jangan kita terpesona dengan dunia, akan tapi yuk kita jadikan dunia untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah yang ngerti kalau dunia itu mainan. Maka setelah mengumpulkan harta melimpah ruah, sederhana baginya untuk sedekah. Karena apa? Aku ingin jadikan mainanku ini hakiki nanti di akhirat abadi. Maka yang menjadikan dunia adalah tujuan, dia main terus dan akan terlena terus. Alangkah banyaknya yang terlena, lupa, lalai dengan dunia. Mencari 600.000 harus meninggalkan kerudungnya, mencari 600.000 harus meninggalkan sholat. Berarti dia lupa dengan mainan. Anda pun juga marah kalau anak Anda main terus lalu lupa nggak nyapu dapurnya, kan begitu. Bagaimana Allah? Nah, beresin loh ya rumahnya, nanti kalau Umi pulang tolong beres. Taunya main HP terus, mainan. Marah atau tidak? Marah. Tidak menyelesaikan tugas. Kehidupan dunia ini adalah mainan. Artinya apa? Yang menjadikan dunia adalah tujuan, maka dia akan terus tertipu dengan dunia. Tapi orang cerdas adalah menjadikan dunia ini adalah mazra'atul akhirati. Bagaimana aku bercocok tanam di dunia ini agar aku petik nanti di akhirat. Nah, ini maksudnya ada hendaknya kita orang yang beriman di dunia ini seperti sadarnya orang kafir di neraka. Oh, ternyata benar-benar mainan yang harus aku tinggalkan. Nggak ada guna kalau bukan untuk akhirat. Ini orang kafir di akhirat. Orang beriman sudah di surga nyaman. Tapi orang di dunia kita harus punya keyakinan seperti itu. Maka kalau Anda mencari dunia, cari dunia, tapi harus kau jadikan dunia itu adalah tangga untuk menuju Allah Subhanahu wa taala atau kendaraan menuju Allah. Jangan kau cari dunia hanya untuk dunia, maka Anda terus dalam wilayah mainan dan wilayah yang melupakan sehingga menjadikan Anda tidak sampai kepada Allah. Dan alangkah banyaknya orang yang terhenti jalannya menuju Allah karena dia tertipu dengan dunia. Dia kenal Allah, ahli iman, tapi di saat dia mencari dunia, terlena dengan dunia, lupa dengan dunia. Diberi kekayaan malah jauh dari Allah. Diberi dunia, istri dunia, suami dunia. Sebaik-baik dunia itu yaitu suami yang soleh, istri yang solehah, anak yang soleh, harta yang soleh. Bahkan Nabi mengatakan harta bukan terhina dari zatnya. Harta terhina karena urusan kita dengan harta.
Sebaik-baik harta adalah harta baik, harta halal di tangannya orang baik. Coba, apa yang bisa Anda fahami dari makna singkat dari Nabi itu? Sebaik-baik harta adalah harta yang halal di tangannya orang soleh. Harta soleh ya di rajulin soleh, di tangannya orang soleh. Hartanya halal, dimiliki oleh orang yang benar. Tidak ada orang fakir. Tidak ada pondok macet bangunannya. Tidak ada usaha karena. Tapi coba harta melimpah, harta halal, tapi rajulnya tidak soleh. Lit. Begitu jadi. Jadi dunia ini adalah bisa dijadikan tangga. Maka jadikan dunia itu akhirat. Kapan dunia itu menjadi akhirat? Tahu tujuan tadi. Jadi anak itu bermain itu pasti ada tujuan. Kalau Anda main apa saja harus ada tujuan. Permainan itu harus ada tujuannya. Orang dulu kalau buat mainan mulai dari suku-suku Batok, suku-suku Batok ya, suku-suku Batok sama Pak Sodor, terus apa lagi, peta umpet. Itu harus ada maknanya dong. Ya. Mau cerita mainan di sini? Sudah tahu dunia mainan, cerita mainan lagi. Nah, kalau kita main, maka untuk mendidik mainan anak-anak main merapikan itu mainan, tapi ada tujuannya sampai dia mahir di dalam merapikan perabot rumah tangga. Jadi mainan itu bisa sampai pada tujuan kalau orang sadar kalau itu mainan. Kalau tidak tahu, kalau sadar itu mainan ya bak sodoran terus hidupnya, main boneka terus hidupnya, main kelereng terus hidupnya karena tidak punya tujuan. Maka ayo kita fahami dunia ini adalah lahwun, laibun, walahbun. Agar kita sadar tidak main saja di dunia, tapi hendaknya kita berbuat di dunia adalah punya tujuan, yaitu akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waladdarul akhiratulah ini untuk menyadarkan di dunia ini adalah tempat bermain. Kekayaanmu adalah berakhir semuanya. Mainan harus kamu tinggalkan. Ada darul akhirah. Kehidupan di akhirat itu adalah lebih bagus daripada yang kamu kumpulkan. Tapi lebih bagus bagi siapa? Bagi orang yang sadar, lilladzina yattaqun. Baru yang bisa faham makna ini orang yang bertakwa, bahwasanya akhirat lebih aku utamakan. Kalau yang ngerti tidak bertakwa ya tetap dunia. Afala ta'qilun. Wah, pakai langsung. Afala ta'qilun, kamu berpikir enggak? Suruh mikir. Suruh merenung ini semua. Dan memang betul kalau tidak merenung itu bingung orang. Mau mati pun masa sekarat masih bilang, harta uangku yang di sana masih ada enggak? Mau mati, malaikat sudah di hadapannya. Lihat. Tapi kalau merenung, berpikir. Dunia ini harus kita berpikir. Akal. Afala ta'qilun, apakah kamu tidak berpikir menggunakan akalmu? Kau sambungkan dengan hatimu, kesadaran dunia ini akan berakhir. Dunia itu kalau tidak kamu tinggalkan, dia akan meninggalkan kamu. Dan begitulah keadaan dunia. Seenak-enaknya dunia tidak ada apa-apanya dibanding keenaan di surga nanti. Dan sesakit-sakitnya di dunia tidak ada apa-apanya dibanding sakitnya di neraka nanti. Dan seterusnya. Berpikir. Maka kalau kita menjadi orang takkilun, maka menjadilah kita tattaqun, maka menjadilah dia ahli surga yang selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.